Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kakak, alhamdulillah hari ini berkesempatan ketemu dengan sosok figur anak muda kreatif asli Garut. Sebetulnya harusnya menginspirasi banyak orang ya. Amin. Kalau Baraya Kakak suka lihat ketika Kakak lagi MC pakai baju koko, inilah dia sosok di belakang sosok di belakang keberhasilan Fatih Indonesia, Fahmi Hendrawan. Ya, Gimana? Boy. Sehat? Alhamdulillah sehat Kakak Boy, terima kasih udah jauh-jauh datang ke Jakarta. Jadi ini kita sebetulnya udah lama ya Udah lama. range ini tapi ada aja. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Ketemu langsung. Fahmi Hendrawan masih tetap berkarya? Masih alhamdulillah. Masih tetap berkarya. Dan terima kasih udah bisa hadir di obrolan Kakak Boy. Seperti biasa, segmen pertama ada yang namanya rapid test. Rapid test. Ada pertanyaan, jawab dengan cepat, Oke. spontan, tanpa ada penjelasan. Siap. Siap ya? Siap. Setelah itu nanti kita ngobrol banyak. Oke, ini ya berasa diwawancara Deddy Corbuzier. Ya. Yang pertama, Ya. Bangkir atau Singer? Singer. Singer. Koko atau Kurta? Koko. Koko. Tengku Wisnu atau Dude Herlino? Tengku Wisnu. Tengku Wisnu. Online atau offline? Online. Online. Terakhir, mass production or production by order? Mass production. Mass production. Oke, itu tadi dijawab dengan lancar ya. Itu deg-degan? Ente. Alhamdulillah. Fahmi, ini kan ada beberapa cerita yang udah mungkin banyak Baraya Kakak juga sempat baca di IG atau juga di beberapa media sosial yang lain. Boleh dong agak sedikit diceritakan Fatih Indonesia ini seperti apa sih sehingga bisa lahir? Apa yang menginspirasi? Seperti apa sih? Boleh ceritain? Iya, sebenarnya kan Fatih itu berdiri 6 tahun lalu ya. Berarti kita udah mau 6 tahun, artinya udah melewati 2015 ya? 2015, udah melewati fase 5 tahun pertama nih gitu, half quarter yang memang Fatih tuh biasanya kan 5 tahun pertama tuh dalam bisnis agak-agak krusial ya gitu. Nah, dulu sebenarnya nggak kepikiran sama sekali kenapa mau bangun baju koko, even kayak saya mau terjun di industri fashion sebenarnya, karena saya nggak punya background di fashion ya? Juga nggak gitu. Tadi yang seperti tanya Kakak Boy, saya backgroundnya pertanian dan bankir dan singer juga sebenarnya, jadi jauh dengan industri fashion gitu. Cuma memang kalau secara singkatnya, memang dapat inspirasi dari Al-Quran. Randomly sebenarnya nggak sengaja buka Al-Quran, dan itu dalam lagi kondisi yang low kali ya, dalam kondisi low, yang kita lagi di bawah banget lagi drop banget gitu. Ya, yang orang kan kalau lagi drop biasa ya, kayak mendekatkan ke Allahnya makin kayak deket gitu loh. Nah, itu salah satunya dengan si baca Al-Quran itu gitu, karena ada teman juga yang merekomendasikannya, kalau lo punya masalah tuh jawabannya dalam Al-Quran deh gitu. Udah lu baca aja gitu. Ya udah, kita mah ngikutin aja gitu kan, baca gitu. Nah, ya satu momen di subuh itu jam 3:30 pagi ya, saya kayak udah lagi momen ya capek gitu ya, momen kayak sendirian di Jakarta dan benar-benar kayak nggak tahu harus ke siapa. Ya udah, saya benar-benar kayak sambil nunggu subuh tuh buka Al-Quran gitu. Terus kebaca lah Al-A'raf ayat 31, hai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika masuk ke masjid, jangan makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, dari kata itu sebenarnya nggak langsung kayak gue akan bikin baju koko nih, enggak gitu. Tapi ayat itu tuh kayak apa ya, dapat kliknya aja gitu. Dan jarang misalnya saya jadi trigger mungkin ya? Iya, mungkin itu. Saya jarang baca Al-Quran terus ayatnya sampai ke bawah-bawah gitu. Nah, kalau beda sama si ayat ini tuh, saya beres sholat subuh, besok paginya paling saya terus kepikiran terus ayat itu gitu kan. Ini kenapa ya gitu. Sorry, tadi berapa? Al-A'raf 31. Al-A'raf 31, 32 ya. Terus saya mikir kayak, oh iya ya, mungkin maksud ayat itu tuh kalau kita mau ketemu Allah tuh harus pakai pakaian yang bagus gitu. At least nggak harus yang mahal, tapi minimal yang bagus gitu. Nah, saya sendiri suka ngaca. Gue kalau mau sholat pakaian suka seadanya gitu. Suka kayak kaos training. Pada saat itu malah aku pakai gitu ya. Pakai rock and roll. Tapi kalau kita mau ketemu presiden atau apa, orang-orang penting kan kita selalu well dressed ya gitu. Sampai ya udah, nggak tahu kenapa sih juga itu tiba-tiba jadi trigger juga ayat itu, tiba-tiba saya kepikiran aja gitu, sampai akhirnya saya
pernah kebawa mimpi juga, pernah juga akhirnya saya kayak tiba-tiba bisa gambar baju setelah baca ayat itu gitu. Tadinya memang nggak suka. Nggak bisa sama sekali, sangat nggak bisa sama sekali dan sangat nggak kepikiran. Tapi waktu itu saya lagi bed rest karena lagi kecapean, terus tiba-tiba iseng-iseng aja gambar gitu. Terus kayak posting di sosial media, kata orang-orang, lu bisa gambar baju ya, kok lu bisa gitu. Terus aku bilang kayak iya lumayan juga ya gitu. Dari situ mulailah akhirnya dari sana kepikiran mungkin kayaknya saya harus bikin baju koko deh gitu, karena saya sendiri sebenarnya nggak punya baju koko yang spesial gitu loh, nggak punya baju koko yang oh ini baju koko gitu, lebih baju koko yang ya udah daily aja, yang biasa-biasa aja gitu, ya gitu sih sebenarnya. Jadi kalau boleh koreksi kalau kakak salah ya, artinya kita mulai sesuatu itu apapun itu, mau usaha mau apa, jangan kesampingan Allah. Bisa medianya bisa mulai Quran, bisa mulai gitu mungkin ya. Mungkin ya bisa jadi ya gitu. Saya sih tidak pernah takutnya malah saya ngerasa menggurui ya orang-orang. Tapi saya merasa bahwa sesuatu mungkin kalau kita peka sebenarnya. Mungkin selama ini jawaban-jawaban itu ada. Udah ada, cuman kitanya nggak bisa nangkap hikmahnya gitu. Nah mungkin pas aja momennya saya dikasih momen untuk lebih peka sedikit ketika mungkin ini jawabannya. Mungkin saat itu problem saya misalnya masalah financial. Kan mungkin harapannya kita sebagai manusia pasti pengen dikasih solusi langsung jerak gitu, transfer 5 iya, miliar gitu kan. Maunya kan gitu. Cuma kan Allah kadang-kadang nggak bisa nih, Allah harus melalui proses dulu nih gitu. Proses yang ya ini kayak gini gitu, bangun bisnis dulu, jatuh bangun dulu gitu. Sehingga mungkin kalau dikumpul-kumpul, iya ya, sebenarnya dulu saya pernah pengen banget punya uang segini gitu, tapi ternyata setelah kita kumpul-kumpul kok nyampe juga ya gitu ya melalui proses ini. Mungkin itu tadi sih momen pekanya aja sih yang memang harus kita cari dan itu harus kita kondisikan sendiri ya. Iya. Mungkin juga doa tanpa usaha itu kebohongan. Betul. Jadi kita nggak cuman doa aja, tapi harus ada usaha. Sejauh apa sih jatuh bangunnya Fatih? Ya pasti sih ya dalam bisnis selalu ada ups and down-nya, selalu ada misalnya ya gitu, contohnya misalnya dihianati orang kepercayaan misalnya, atau kita ditipu juga gitu, atau kehilangan banyak kesempatan. Saya juga sebagai leader atau sebagai pemimpin juga pernah salah mengambil keputusan, salah memperhitungkan resiko, pernah rugi juga, pernah juga banyak. Gitu ya? Tapi balik lagi bahwa sebenarnya yang harus saya belajar dalam proses gagal itu yang dirubah adalah mindset sih Kakak Boy gitu. Jadi mindset sebagai entrepreneur itu kita mikirnya tuh harus jangka panjang gitu. Mungkin karena apa? Karena saya tuh bukan hanya pedagang gitu Kak, gitu, tapi memang entrepreneur, pengusaha gitu kan. Kalau mungkin pedagang yang dipikirin cuma untung ruginya aja ya gitu. Tapi kalau kita sebagai pengusaha, entrepreneur, yang dipikirin tuh gimana perusahaan ini, brand itu tumbuh walaupun rugi, tapi gimana cara tetap growth, tetap secara nilai, secara konsumen, secara jumlah transaksi itu naik, walaupun memang kondisinya pada saat itu rugi karena kan mungkin ada biaya buat branding, biaya buat marketing dan lain-lain sebenarnya. Jadi entrepreneur itu Baraya beda sama pedagang. Bukan sulap ya. Iya, bukan sulap. Kalau pedagang beli sekian, nanti tambah revenue-nya berapa, HPP-nya sekian. Betul. Tapi kalau entrepreneur memang lebih ke lifetime mungkin ya. Lebih dari itu sih sebenarnya, karena kita mikirin banyak hal. Mikirin brandingnya, mikirin strategiknya, mikirin karyawannya juga gitu. Ibaratnya ya yang kita pikirin itu bukan saat ini, tapi gimana perusahaan ini tuh tumbuh di masa yang akan datang. Walaupun pada saat sekarang ini nih prosesnya ya ada ruginya, ada untungnya, kayak gitu-gitu sih. Artinya mungkin buat Baraya kakak yang nonton obrolan kita ini, jangan putus semangat ketika kita mendapatkan suatu kendala gitu ya. Iya. Tapi ada pemikiran gini juga, ketika ini bukan katakanlah menggeluti suatu usaha, dia down, merasa sudah stuck di sana, pindah ke core bisnis yang lain. Apakah itu juga dalam pandangan Fahmi sebagai seorang CEO, owner, founder Fatih, dan juga kalau nggak salah ngajar juga ya, itu oke-oke saja atau gimana?
Karena kalau bahasa Sunda itu ulah hejo tihang cenah. Iya. Sebenarnya balik lagi ke tujuannya aja sih. Tujuannya karena gini, orang yang sudah punya goals dalam jangka panjang, sebenarnya dia pasti sebenarnya tahu mau kemana arahnya. Walaupun dalam perjalanannya mengalami banyak kendala, tapi dia tahu apa yang dia tuju gitu. Jadi I think dia pasti akan tetap mempertahankan goals. Misalnya nih Fatih 5 tahun ke depan tuh saya udah tahu mau ngapain gitu kan. Artinya ketika ups and down-nya pun ya nggak apa-apa. Misalnya gue mau tahu 5 tahun ke depan tuh gue bakal tahu akan kemana gitu. Tapi misalnya. tetap setia dengan core bisnisnya gitu. Dan saya tidak pernah mencoba untuk looking another misalnya opportunity atau tiba-tiba Fatih jadi jualan makanan misalnya. Belum kepikiran ke situ sih gitu. Atau sepatu gitu. Kan itu masih fashion juga kan. Tapi belum sih gitu. Mungkin bisa jadi gitu. As long as masih satu ada benang merahnya lah gitu bahasa misalnya. Kalau saya misalnya tadinya jualan baju koko, tiba-tiba sekarang ada jualan sarung, ada jualan peci, misalnya ada jualan sendal ya buat ke masjid, at least itu masih inline satu sama lain gitu. Tapi tiba-tiba kalau diversifikasi usaha gitu ya. Tapi tiba-tiba kalau kita rubah ke bentuk usaha yang lain sih kayaknya belum pernah. Tapi balik lagi sih kalau memang sah-sah aja sebenarnya gitu. Kalau memang ada orang yang kayaknya saya nggak kuat deh untuk capai ke sana gitu. Hanya mungkin orang-orang tertentu aja atau gimana ya nggak apa-apa juga sebenarnya sih gitu. Selama memang kalau memang tujuannya dia uang. Tapi bukan berarti kita juga nggak tujuannya uang ya gitu. Tapi ini menarik terus itu. Tapi lebih dari itu sih sebenarnya. Karena saya selalu percaya bahwa kalau kita punya strategi yang bagus, punya branding yang bagus, punya visi dan misi yang bagus, dan punya impact yang bagus, profit itu tuh akan ngikutin dengan sendirinya sih sebenarnya. Jadi kalau boleh kakak terjemahkan, mulailah sesuatu itu dengan tujuan yang jelas dan jangan disandarkan pada rupiah. Oke, dan closing, it is good to be important but more important to be a good person. Memang baik jadi orang penting, tetapi lebih penting jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan Musim Kuring Pinadangan Ayeuna di Ambo, ia mengerupikan baju koko karya dari Fahmi Hendrawan di Fatih Indonesia.